masing-masing sekolah, kemudian melakukan portofolio, dan portofolio ini masih bersifat manual, belum ke arah digital yang sesuai dengan kondisi saat ini. Efek dari portofolio yang manual ini pasti memerlukan tempat untuk menyimpan dan mengarsipkan. Sedangkan untuk portofolio saat ini yang dibutuhkan adalah yang bisa diakses arsipnya, sehingga lebih efisien untuk dilihat kapan saja dan di mana saja. Dan yang ketiga, masih ada kekurangan kreativitas dan keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama ketika pandemi, mahasiswa cenderung untuk pasif, aktivitas belajar kurang terekspor dan belum banyak menghasilkan informasi melalui aktivitas dalam bentuk nyata. Ini masih sifatnya teoretik sekali, belum ada aktivitas yang bentuk nyata, sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan suatu penelitian yang nantinya berbasis proyek. Dan rumusan masalahnya sebenarnya pengembangan ada kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan dari portofolio, elektronik portofolio yang menggunakan pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning, yang dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan menyusun teks laporan hasil percobaan bagi siswa kelas 9 mata pelajaran bahasa Indonesia SMP Negeri SPP SKS di Sidoarjo. Seperti itu. Jadi ada kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan. Mungkin ini bisa pisah ya, yang di bagian ketiga ini. Mungkin bisa kreativitas sendiri dan keterampilan sendiri. Nanti mohon arahan dan masukan dari Pak B maupun teman-teman. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan e-portfolio dengan menggunakan project based learning yang layak. Kemudian bisa menghasilkan e-portfolio dengan menggunakan project based learning yang praktis, dan menghasilkan e-portfolio dengan menggunakan project based learning yang efektif. Itu tujuan dari penelitian ini. Kemudian manfaatnya secara teoritis dapat menghasilkan prinsip-prinsip evaluasi yang memberikan kesempatan dalam aktivitas belajar serta pembelajaran dalam pengembangan model pembelajaran yang dengan pendekatan kehidupan. Maaf, ini ada kesalahan tulisan. Kemudian secara praktis diharapkan kesimpulan yang diperoleh memberikan sumbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya diharapkan dapat digunakan oleh pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai alternatif pengembangan evaluasi yang berbasis digital dan pembelajaran yang memberikan pengalaman kehidupan bagi siswa. Kemudian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pengembangan evaluasi dan model pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menyusun teks laporan hasil percobaan pembelajaran bahasa Indonesia. Bagi instansi yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara optimal terkait dengan strategi pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam belajar. Kemudian manfaat lain teknologi e-portfolio dapat menjadi solusi permasalahan bagaimana dokumentasi hasil karya peserta didik dapat dikelola baik secara mandiri oleh peserta didik maupun kolektif bersama guru. Maka perlu mempertimbangkan sebuah desain pembelajaran terkait petunjuk dan proses penilaian yang handal mutlak dibutuhkan agar pembelajaran dan penilaian autentik terjadi. Kemudian inspirasi, manfaatnya menjadi inspirasi dan dorongan dari semua pemangku kebijakan dibutuhkan supaya pemanfaatan e-portfolio ini berhasil. Namun dengan segala kemungkinannya patut diperhatikan tantangan yang akan muncul, diantaranya kemampuan aksesibilitas peserta didik terhadap internet sendiri, baik perangkat maupun jaringan. Kemudian definisi istilah terkait dengan judul bahwa penelitian adalah pengembangan. Kemudian ada e-portfolio, project based learning, kemudian ada kreativitas, keterampilan, teks laporan hasil percobaan, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia dan SPP SKS. Kemudian spesifikasi produknya ini berupa portofolio, jadi portofolio elektronik. Kemudian yang kedua ada perangkat pembelajaran yang diantaranya adalah RPP, KPD, semacam LKS, dan bahan ajar. E-portfolio ini, Bapak ini saya masih
kalau tadi di mata kuliah Prof. Mus, Bu Lili sempat mengatakan ada HTML5 yang ini dikembangkan pula untuk portofolio digital. Namun saya berkecenderungan ke Clipping.me. Ya, ini masih dalam proses juga untuk menuju ke sana. Spesifik produknya ini kita mendaftar secara online dulu, kemudian setelah masuk di sana, setelah login gitu, kita mencobai prosedur penggunaan atau petunjuk penggunaan portofolio secara online. Kemudian kita jumpai pula ada menu dan fasilitas. Dan fasilitasnya ini untuk bisa menempelkan URL artikel atau hasil yang akan diportofoliokan. Dan ini bisa terhubung dengan grup Facebook yang siap membantu seandainya ada kesulitan di sana. Kemudian yang lainnya progresnya itu menyatu di website ya, di website instansi saya sampai Negeri 1 Sidoarjo supaya mudah diakses, sekaligus memperkenalkan ya hanya di website tersebut lebih mudah untuk diakses karena siswa sudah familiar. Kemudian bagi SMP yang lain yang peneliti ini kan akan melakukan di dua sekolah gitu ya, yang lainnya nanti bisa melihat ke sana. Kemudian terdapat layout materi, kemudian penugasan LKPD, hasil tugas dalam bentuk portofolio dan ulasan materi. Kemudian bahan ajar itu bisa beragam moda, dapat berupa buku elektronik, kemudian PowerPoint dan video. Nah, ini mudah ya untuk dilakukan karena memang sudah menjadi budaya. Dan RPT disertakan di layout tersendiri di area website itu. Kemudian kajian teori terkait portofolio, penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang sifatnya itu reflektif integratif. Jadi reflektif itu mampu merefleksi apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Integratif artinya terintegrasi, jadi terkait dengan hal-hal yang lain. Untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Peran media sosial di internet membawa dampak luar biasa terhadap perilaku belajar peserta didik di era TIK sekarang ini. Kebebasan akses internet memberi peluang tak terbatas untuk mencari, mengumpulkan, hingga kontribusi dengan mengunggah informasi ke internet. Kemudian akrabnya peserta didik dengan internet dapat dimaksimalkan dengan membuka ruang khusus di internet bagi proses belajar agar muncul prinsip autentik yang ditentukan oleh kurikulum 2013. Dengan memanfaatkan alat atau authoring tools yang tepat akan berdampak positif bagi guru dan peserta didik. Tersedianya berbagai aplikasi atau authoring tools yang dapat dimanfaatkan guru dengan beragam formatnya telah lama diterima sebagai bagian integral jaringan internet. Dibutuhkan tools atau alat yang benar-benar mampu mengelola dokumentasi peserta didik agar mampu bercerita. Kehadiran tools menjadikan dokumen-dokumen hasil karya peserta didik dapat bercerita ketika guru mengaksesnya dan segera dapat memudahkan untuk melakukan penilaian autentik. Artinya bahwa portofolio ini bisa diakses kapanpun, dimanapun, sampai nanti pun menjadi jejak digital anak-anak, sehingga tidak merasa kehilangan akan hasil karyanya. Suatu ketika nanti dia bisa melihatnya melalui portofolio tersebut. Kemudian unjuk karya juga dianggap dapat mewakili pencapaian belajar seorang peserta didik, apalagi jika unjuk karya tersebut dilakukan dengan difasilitasi ruang akses internet melalui aplikasi atau authoring tools yang tepat. Kemudian saat ini sedang digunakan dengan web-based E211 untuk Ibadah portofolio sebagai penilaian autentik dalam kurikulum 2013. Yaitu portofolio yang didokumentasikan pada sebuah situs web yang telah dipasang aplikasi ataupun authoring tool sehingga dapat menunjukkan kepentingan pembelajaran autentik dan penilaiannya.
Nah, ini salah satu alasan mengapa menggunakan e-portfolio sebagai penilaian autentik. Kemudian kajian teori yang kedua adalah project based learning. Dan semuanya sudah paham ya, jadi sekilas-sekilas saja. Merupakan pendekatan pembelajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan dan memecahkan masalah secara berkelompok. Kemudian berpusat pada peserta didik, ada pengalaman belajar yang bermakna, dan belajar didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Kemudian di sini ada istilahnya gambar yang bisa menjelaskan bahwa problem itu dari dunia permasalahan itu berasal dari kenyataan. Kemudian siswa dapat memilih jenis proyek tersebut, kemudian tujuan dari proyek tersebut seperti apa. Karakteristiknya adalah dihadapkan pada permasalahan konkret, kemudian mencari solusi, mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian tidak hanya memahami konten saja pada PJBL ini, tapi juga menumbuhkan keterampilan pada peserta didik bagaimana berperan di masyarakat. Keterampilan yang ditumbuhkan dalam PJBL diantaranya keterampilan komunikasi dan presentasi, keterampilan manajemen organisasi waktu, kemudian keterampilan penelitian dan penyelidikan, keterampilan penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok, dan kepemimpinan dan pemikiran kritis. Hal ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya, yang ada 4C plus 2C itu. Kemudian dari kreativitas merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan, itu dapat membantu seorang dalam mengembangkan bakat yang dimilikinya untuk meraih prestasi. Hal ini dikaitkan dengan project based learning, bahwa dengan project itu anak-anak diharapkan mampu kreatif. Kemudian dalam seseorang yang memiliki kreativitas selalu berpikir luas dan mengembangkan gagasannya. Dan ini seperti harapan kita bersama dalam pembelajaran abad 21 itu, bahwa peserta didik atau siswa kita diharapkan mampu memiliki potensi kreativitas yang selalu berpikir luas, mengembangkan gagasannya, dan menjadikan memiliki banyak ide dan mampu menggabungkan suatu gagasan yang belum pernah tergabung sebelumnya. Kemudian dari tentang keterampilan, menurut Bambang Mulyo, keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan hanya diperoleh dalam praktik. Keterampilan bekerja ini dilakukan menjadi 3 kategori: keterampilan mental seperti analisa, membuat keputusan, menghitung, menghafal; keterampilan fisik seperti keterampilan berhubung dengan anggota tubuh dan pekerjaan; yang 3, keterampilan sosial seperti mempengaruhi orang lain, berpidato, menawarkan barang, dan lain-lain. Menurut pendapat yang lain, keterampilan merupakan perilaku yang diperoleh melalui tahap-tahap belajar. Keterampilan berasal dari gerakan kasar atau tidak terkoordinasi melalui pelatihan bertahap. Gerakan tidak teratur itu berangsur-angsur berubah menjadi gerakan yang lebih halus. Dalam arti kata ini dikaitkan keterampilan ini terkait dengan materi yang terdapat di Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu mampu menyusun teks laporan hasil percobaan. Nah, di sini saya kaitkan karena memang membutuhkan suatu proyek di mana anak-anak bisa terampil dan mampu kreatif dari yang dilakukannya. Kemudian penelitian serupa atau pengembangan e-portfolio dalam project based learning pada mata kuliah ini pada program studi pendidikan biologi, sedangkan saya dikaitkan dengan kreativitas dan keterampilan dari menyusun teks laporan hasil percobaan. Dan metode penelitiannya dari desainnya menggunakan Dick and Harry. Insya Allah Ibu sudah sangat memahaminya. Kemudian setiap penelitiannya adalah siswa SMP Negeri SPP SKS, diambil 2 kelas saja melalui random. Masing-masing kelas diambil 20 peserta. Sehingga total penelitian adalah 40 siswa tiap sekolah di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 Sidoarjo. Dan ada angket aktivitas, angket respon, angket observasi,
dan hasil belajar seperti tes tertulis dan tes kinerja. Teknik pengelolaan data, ada observasi, kemudian ada angket. Dilanjutkan dengan analisis validasi e-portfolio. Ya, ini sama seperti sebelumnya, bahwa analisis dilakukan oleh validator dengan yang berkompeten di bidangnya. Skornya nanti bisa lihat bahwa di sini ada standarnya, bahwa 1 sampai 1,0 sampai dengan 1,6 tidak baik, di atasnya 1,6 sampai 2,5 kurang baik, 2,6 sampai 3,5 cukup baik, dan seterusnya. Ini adalah penjabaran atau keterangan dari skor validasi. Kemudian analisis validasi bahan ajar peserta didik yang meliputi kelayakan isi, bahasa, dan penyajian dilakukan oleh validator yang selanjutnya skor yang diberikan rata-rata dengan yang sama dengan analisis kelayakan RPP. Kemudian analisis data proses pembelajaran, ada keterlaksanaan e-portfolio dengan PJBL dilakukan setiap kali tatap muka oleh pengamat yang sudah dilatih sehingga dapat mengoperasikan lembar pengamatan secara benar. Kemudian ada beberapa fase sintaks yang dimaksudkan ada terlaksana atau tidak terlaksana berdasarkan rata-rata yang penilaian dari 2 pengamat. Untuk aspek yang diamati selanjutnya ditentukan oleh kategori dengan rincian seperti di sini, ada kategori tidak baik, kurang baik, cukup baik, dan baik. Kemudian analisis data pengamatan aktivitas peserta didik dilakukan dengan mengamati kelas setiap kali tatap muka. Pengamatan dilakukan oleh 2 pengamat yang sudah dilatih sehingga dapat mengoperasikan lembar pengamatan secara benar. Pengamatan dilakukan setiap 5 menit sekali. Analisis keefektifan produk pengamatan, analisis untuk mengetahui efektivitas produk pengembangan, data yang diperoleh dari pretest dan post-test. Demikian Ibu Bapak sekilas tentang tampilan presentasi dari saya. Monggo bila ada masukan. Lebih ke arah masukan ya Pak G, karena sangat membutuhkan itu. Matur nuwun. Moga teman-teman disiapkan catatan masukannya untuk Bu Catur. Saya ingin memberikan masukan awal dulu, nanti mungkin dilengkapi teman-teman atau Ibu selintas memang ketika kita bicara e-learning itu banyak variabel-variabel yang mungkin bisa diteliti. Di antaranya media berbasis dan sebagainya. Termasuk Ibu ini sedang mengembangkan e-portfolio gitu ya. Pertanyaan saya, kira-kira portofolio Ibu yang akan dihasilkan itu seperti apa? Portofolio ini yang akan dihasilkan karena gini, biasanya dalam penelitian pengembangan itu ada sesi, ada satu subbab yang membahas tentang spesifikasi produk yang diharapkan. Di spesifikasi produk itulah Ibu menggambarkan kondisi ideal yang akan ditemukan, kondisi ideal yang akan dihasilkan dari penelitian Ibu. Bisa enggak Ibu menjelaskan pada kami, saya minimal, kira-kira produk yang akan dihasilkan itu spesifikasinya kayak apa? Ya, ini maksudnya seperti aplikasi juga yang nanti sudah ditulis belum? Sudah ditulis belum? Iya. Spesifikasi produk ya. Sudah ditulis belum? Sudah. Iya, maaf. Oke, dia. Ini tadi yang saya sampaikan Pak, sebenarnya ada 2. Jadi nanti menggunakan clipping SME atau HTML karena dua-duanya menawarkan sesuatu yang bagus. Tapi saya ini istilahnya masih galau memilih yang mana gitu. Sekilas memang kecenderungannya ke clipping SME karena memang lebih mudah ketika mengoperasikan dan lebih sifatnya lebih
anak-anak nanti lebih mampu mengekspor dibandingkan dengan HTML itu. Oke, sebentar. Spesifikasi produk yang diharapkan itu sebenarnya apa, Bu? Bagian ini sebenarnya Ibu menjelaskan apa? Di sini Ibu, gini. Sama seperti kalau kita beli peralatan ya, kita beli magic jar. Ketika kita beli magic jar kan ada manual books-nya ya, Bu. Alat ini spesifikasinya ini, terdiri dari ini, yang tidak boleh ini, yang tidak mau itu, yang didukung ini, itu. Jadi ini menjelaskan karakteristik produk yang Ibu buat, gitu ya. Menjelaskan menurut saya apa yang Ibu jelaskan sini ini belum menggambarkan spesifikasi produk yang diharapkan. Karena nomor 1, 2, 3, 4 ini baru tahapan yang ada di dalam portofolio itu. Isi yang ada di portofolio itu. Bukan spesifikasi produk. Oke, mohon nanti dicermatin lagi spesifikasi produk seperti apa yang harusnya ada di bagian subbab ini. Kemudian, ke judul lagi seperti tadi yang awal. Ya, apresiasi saya sebagai penelitian pengembangan, memang lokasi sasaran penelitian, subjek penelitian betul di SMP SPS SKS Sidoarjo. Ya. Mohon nanti Ibu mencermati modelnya Dig and Carry yang Ibu gunakan itu ada berapa tahapan ya, Bu? Untuk menguji produk itu ada berapa tahapan ya? 10. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Khususnya pada tahap yang nomor 8 itu ada berapa tahapan? Ada berapa langkah? Uji coba satu-satu. Kelompok kecil, kelompok besar. Betul ya. Nah, ini bagaimana Ibu menggambarkan ketika Ibu mengatakan di kelas 9 itu gimana? Judul tadi Ibu kan penelitian ini di SMP apa SKS di kelas 9 itu menggambarkannya bagaimana? Karena disesuaikan dengan materi yang dipilih itu, Bapak itu berada di kelas 9 tentang teks laporan hasil percobaan itu. Oke, nanti tolong disesuaikan dengan populasi dan sampel. Oke. Terus di rumusan masalah. Stop. Nah, Ibu, menurut Ibu kreativitas dan keterampilan ini dipisah apa mboten? Harus dipisah sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena memang berbeda ini. Ya. Oke. Karena yang menjadi masalah kan ada justru di variabel terikat. Ya, Ibu untuk menguji ini Ibu malah akan melihat banyak hubungan di sini. Karena variabelnya Ibu ada 2, kreativitas dan keterampilan dalam menyusun teks. Oke. Ini sekedaran aja pemanasan. Ibu bedanya layak, praktis, dan efektif itu kenapa, Bu? Itu penggambarannya. Ini nanti ditanyakan. Bedanya layak, praktis, dan efektif. Apa bedanya? Ya, ini lebih ke arah bahwa apa yang akan dibuat ini dapat digunakan. Layak itu dalam bahasa yang sederhana pantas maupun ya. Itu untuk mengujinya pakai apa, Bu? Dinyatakan layak dan tidak layak itu pakai apa? Menggunakan ini, Bu. Kalau tadi angket apa? Oke, jenis angketnya jenis apa?
Jenis angketnya jenis angket apa? di Oke, di metodologi bab 3. Oke. Menggunakan angket ini, observasi dan angket. Nah, stop. Ini. Ibu mengapa menggunakan 4 item penilaian? 1 belum dapat, 2 banyak Tidak baik revisi. ini Bapak. Dapat digunakan kurang baik ini ya karena memang dalam pengembangan itu kan perlu ini ya Pak, apa namanya, hasil yang digunakan itu nanti bisa digunakan dilanjutkan atau tidak. Ini kata saya pegang ya, bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Bisa sekarang apa bedanya yang belum dapat dan banyak revisi, apa bedanya? Belum dapat itu ditinggalkan Pak. Kalau tidak digunakan, iya, digunakan ya. Tidak digunakan. Yang tapi kalau banyak revisi itu masih bisa. Namun perlu revisi yang cukup banyak. Nah, tapi masih bisa digunakan. Ibu, banyak dan sedikit revisi itu ditentukan oleh apa? Maksud saya begini. Biasanya ini jenis datanya apa ya Bu? Data ordinal, interval, rasio atau nominal? Datanya berupa nominal Pak. Oh, masuk nominal. Nominal itu hanya 2, ya dan tidak. Nominal itu hanya 2, ya dan tidak, laki dan perempuan, surga dan neraka. Ini 4 ya? Oke, Ibu, saran saya, Ibu nanti baca teori skala Goodman. Baca skala Goodman untuk tujuan penelitian dengan evaluasi formatif. Itu kan akan menentukan kelayakan dan ketidaklayakan. Itu dalam suasana formatif, karena formatif bukan menentukan berhasil dan tidak berhasil atau sedikit berhasil atau banyak berhasil. Berhasil sekali, sedikit berhasil, kurang itu dalam kaitan formatif, tapi dalam sumatif perbaikan ya dan tidak diperbaiki atau tidak diperbaiki. Itu tolong baca teorinya Goodman. Saya ketik di chat. Goodman itu nek bahasa Indonesianya wong bagus. Singkatannya Agus. Agus itu. Good. Semua yang bersifat formatif, tolong Ibu rujuk penggunaannya pakai Goodman. Karena tujuannya formatif itu hanya 2. Gagal dan berhasil. Lanjut dan tidak lanjut. Layak dan tidak layak. Ibu tidak akan kesulitan nanti sedikit revisi, banyak revisi. Ya apa sedikit revisi dan banyak revisi itu ya apa? Itu kesulitannya kan di situ ya. Ya hanya 2 aja Pak. Ya. Nanti dipertimbangkan dulu. Ya. Nanti dipertimbangkan dulu. Nah, kemudian begini, Ibu ada 2 bidang yang beririsan dengan ilmu yang Ibu teliti, yaitu ilmu evaluasi dan ilmu manajemen. Maksud saya evaluasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Kita sekarang berada pada ranah teknologi pendidikan. Bagaimana Ibu meletakkan posisi masalah Ibu pada teknologi pendidikan, bukan pada evaluasi pendidikan dan bukan pada manajemen pendidikan. Kalau ada pertanyaan itu di ujian gimana? Anda kan teknologi pendidikan itu teori dan praktek untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui using, rating, dan managing proses dan sumber yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah, saya melihat penelitian Ibu ini berkait dengan evaluasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Karena tadi tujuan penelitian Ibu, ke atas. Tujuan. Stop. Menghasilkan betul dengan menggunakan project positioning yang efektif untuk meningkatkan keaktifan. Nah, pertanyaan saya,
efektif untuk meningkatkan efektif itu apa ya? Untuk bagaimana pengaturan belajar. Sekarang sumbangan efektif dari e-portfolio yang Ibu buat itu untuk pembelajaran kayak apa? Apa hanya sekedar untuk e-learning, hasil belajar supaya cepat diketahui, mudah diketahui, atau untuk apa? Mau gimana Ibu menjawab pertanyaan ini? Iya, ini sebenarnya pada ini aja sih Pak, sebenarnya konsep saya itu bahwa hasil belajar siswa dengan adanya e-portfolio, jadi sehingga apa yang biasanya itu kalau setiap kali hasil belajar itu telah dilakukan sambil lalu begitu saja, tapi ini mampu terdeteksi dengan baik gitu, dengan adanya e-portfolio ini. Ya, itu lebih tinggi fungsi manajemen atau fungsi teknologi pendidikan? Manajemennya ya. Oke, nanti itu nanti akan terjawab di ujian karena Ibu dari teknologi pendidikan, maka Ibu harus punya jawaban bahwa pembukaannya turun ini sih kuliah ini. Wah, kita harus berdiri. Sudah ya, itu tadi uji coba pembukaan. Sudah pada hormat Pak B. Iya, itu tadi uji coba itu. Maaf. Lanjut. Moga Bu Catur nanti meletakkan itu gimana ya. Moga sekarang teman-teman memberi masukan. Saya boleh. Silakan fokusnya. Ini bukan saran, tanya dulu deh. Saran aja Bukis. Tapi dengan saran bukan saran. Berikutnya ada saran kalau benar kan tanya dulu, nanti pas salah. Ini yang menghasilkan e-portfolio nanti ibu atau anak-anak siswanya? Ini kan ada satu aplikasi, kemudian anak-anak itu artinya setelah hasil belajarnya itu menggunakan e-portfolio itu. Jadi anak-anak yang mengisi di situ sehingga jejak digital istilahnya seperti itu Bukis. Artinya mereka tidak kehilangan apa yang sudah dibuatnya, dengan adanya e-portfolio ini. Ya, jadi berarti siswa mengisi. Ini berarti sudah ada nih. Seperti sudah ada. Aplikasinya sudah ada. Sudah. Nah, ini ibu yang mengembangkan atau bagaimana? Saya nggak ujian ya. Beneran. Mungkin begini. Saya melihatnya mungkin begini. Saya tidak tahu. Ini mungkin Bu Catur nanti yang bisa. Mungkin Bu Catur yang bisa menjelaskan. Saya melihatnya begini. Seperti kita mengembangkan e-learning, seperti kalau kita mengembangkan e-learning, ini kita tinggal menggunakan Moodle atau menggunakan basic yang lain. Kalau Moodle kan memang sudah tersedia. Tinggal kita mengolah, mengatur, mengkondisikan. Nah mungkin Bu Catur ini juga mengembangkan e-portfolio dengan basis apa gitu, dengan basisnya apa. Kemudian dia anak-anak yang diminta mengisi. Apa begitu? Bukan begitu? Iya Pak, seperti itu. Jadi nanti saya ini menggunakan portfolio itu, kemudian yang dikaitkan dengan web itu loh Bu. Sementara ini kan masih posisinya di aplikasi sendiri. Namun karena kita terkait dengan institusi ya masing-masing. Terkait dengan sekolah, saya masukkan di websitenya sekolah gitu. Jadi nimbrung. Jadi aplikasi ini nimbrung di website sekolah. Kemudian sehingga bisa jadi hasil karya anak-anak itu selain anak-anak sendiri. Kemudian yang lain juga bisa melihat hasil karya itu. Jadi bukan mengembangkan aplikasi e-portfolio, tapi mengembangkan e-portfolio. Dia mau lanjut. Bagus Bu Gusnul jeli. Ya, jadi yang saya apa ya? Mungkin dipertimbangkan lah, bukan dipertimbangkan ya. Coba saya kan juga belum begitu jelas. Coba Bu
spesifikasi produk. Itu tadi ya Bu, saya kan masih Oh galau. iya nggak apa-apa. Ya, Kan jadi istilahnya kalau nanti ada saran. iya, kita menggunakan clipping SME itu ya. Clipping SME itu Di yang bisa kita bisa online secara online apa namanya ngunduh untuk sementara itu gitu. Tapi nanti itu ketika anak-anak nanti sudah memulai, mereka itu masuknya di website di website SMP 1 gitu. Kemudian mereka bisa mengaksesnya dengan membuka website itu, di dalamnya itu ada ini aplikasi ini. Kemudian anak-anak bisa memasukkan ini sementara pemikiran saya Bu ya, tapi belum maksudnya ini belum ke arah yang sudah saya terapkan gitu belum, tapi masih dalam proses atau tahapan, masih juga dibantu oleh beberapa karena memang keterbatasan pengetahuan tentang ini, namun sangat berupaya hadirnya portofolio ini mampu meningkatkan ya istilahnya meningkatkan kreativitas itu. Baik, ini aja deh Bu satu kalimat dari saya. Yang menghasil, jadi sebaiknya untuk penelitian pengembangan itu yang menghasilkan produk itu adalah peneliti, bukan objek penelitian. Apakah saya ini yang salah? Pokoknya ini jadi guru itu adalah sebagai key person-nya, begitu. Ya. Artinya tuh saya mengembangkan Bu Gis. Hanya anak-anak itu dengan adanya e-portfolio ini lebih memudahkan apa ya istilahnya mereka bisa melihat hasil karyanya ya. Itu satu. Kemudian yang kedua itu karena ini terkait dengan project based learning, e-portfolio ini sangat terkait. Nah, ketika dimasukkan dalam elektronik portfolio itu akan sangat membantu siswa, kemudian sangat membantu pendidik dan yang lain untuk bisa melihat atau mengaksesnya. Setelah melihat apa yang terjadi, kok tanya? Galak loh Bu Gis. Nggak apa-apa Ini ya Bu, ini. mungkin diarahkan ke kreativitas itu loh Bu. Jadi tidak. Jadi setelah ditaruh di portofolio bisa dilihat semuanya siswa pendidik. Tapi diarahkan ke itu untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Oke. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gis. Saya tanya Bu Catur. Stop. Yang meningkatkan keterampilan itu e-portofolionya atau Project-nya itu ya. Yang project based learning, penempatan kalimatnya Pak Bias. Hati-hati. Monggo lanjut. Monggo Pak yang tadi mau Ya, Bu Catur, saya ingin tanya informatif saja. Yang di e-portofolionya kan ini apanya? Hasilnya Pak. Hasil Jadi apa? ketika anak ini menggunakan ini kan ada ini ya, seperti judul, saya kembalikan ke judul awalnya. Menyusun Jadi ada keterampilan ya, meningkatkan kreativitas dan keterampilan menyusun teks laporan hasil percobaan. Nah, ketika menyusun teks ini ya sebagai model pembelajaran yang digunakan, karena memang pada teks ini tuh harus ada rentang waktu yang dibutuhkan, karena mereka melakukan suatu percobaan yang kemudian harus disusun seperti membuat laporan gitu Pak. Ini yang saya maksudkan tentang keterampilan menyusun teks laporan itu. Oke. Jadi selama ini keterampilannya itu sudah dilakukan, tapi belum Iya, pakai tapi e-portofolio. Ini terekam. pakai e-portofolionya model menggunakan Catur. dari itu kan biasa saja gitu loh Pak, dari hasil evaluasi itu sekedarnya gitu loh. Maksudnya dengan adanya e-portfolio hasil dari menyusun teks laporan itu bisa diletakkan di e-portfolio ini sebagai ya itu tadi yang saya katakan bisa dilihat suatu ketika nanti dimanapun kapanpun seperti itu. Karena selama ini biasa saja manual, kemudian hilang tanpa jejak. Maksudnya dengan adanya portofolio ini
supaya bisa diakses oleh siswa tersebut. Oke. Bisa menyelesaikan permasalahan yang tanpa jejak, hilang dan sebagainya itu ya. Iya. Fungsi manajemennya tinggi. Iya. Bu Catur, Maka masukkan ya Bu Citra, jangan buatan Bu yang memposisikan kita bersama-sama nih, sama-sama saya juga belajar ini. Tadi sudah dipancing Bu Kis, kemudian Pak P, Pak Yus itu. Nah, kalau demikian yang disampaikan Bu Catur itu, berarti kan ini ingin melihat hasil belajar siswa, nggih. Produknya itu kan portofolio. Iya. Nah, berarti kalau misalnya evaluasi hasil belajarnya itu kan masih masuk ranah kita, ranah TP. Nah, portofolio ini kan sepertinya ini hampir sama seperti punya Bunia kemarin, gitu. Ya. Jadi artinya masukannya yang disampaikan Pak Hatip itu berarti portofolio ini hanya apa Pak ini, variabel moderator atau gimana ini Pak Hatip ini? Kan hanya perantara sepertinya. Ya. Jadi yang menjadi titik tekan berarti kan Bu Catur selama ini ingin melihat hasil belajar yang memang betul-betul terekam oleh siswa, sehingga setiap individu siswa itu dia punya rekaman yang terdokumentasi dengan baik sehingga terlihat hasilnya dengan jelas, begitu nggih Bu Catur. Nah, berarti ke evaluasi pembelajarannya ini seperti mungkin bisa dipertimbangkan, matur nuwun. Iya, matur nuwun Bu Citra. Bu Catur, karena waktu kita batasi. Mohon diperkuat teori-teori untuk membuktikan peningkatan kreativitas dan keterampilan menyusun teks. Ibu harus kuat betul-betul teori tentang bagaimana meningkatkan kreativitas. Kreativitas apa, dengan caranya bagaimana, perbaikannya bagaimana dan sebagainya. Oke. Baik, matur nuwun segera dikoordinasikan. Tidak lanjuti. Monggo semakin baik. Kita beri plus untuk Bu Catur dengan virtual applause. Maka the next presenter. Siapa? Mbo. Gus Nur, monggo. Buat juga tuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan paparan proposal penelitian pengembangan. Saya memilih penelitian pengembangan, ikut arus. Berikut adalah judulnya, pengembangan model problem based hybrid learning pada mata kuliah desain pesan untuk meningkatkan metakognisi dan regulasi diri mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Latar belakang dari masalah penelitian yang akan dilakukan adalah dilatar belakangi oleh kondisi sekarang ini. Jadi sudah berulang kali disampaikan oleh Pak B bahwa penelitian itu harus berbasis permasalahan gitu. Jadi saya cari masalah. Dan sangat banyak masalah saat ini di masa sekarang ini. Jadi seperti yang kita ketahui, ada masa karantina, pandemi COVID, kemudian ada anjuran dari WHO jadi internasional untuk menutup kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama khususnya di pendidikan di dunia kita ini. Kemudian jadinya perkuliahan dilakukan secara online sudah hampir 2 tahun 19 sampai 20, dan ini akan ada wacana hybrid. Jadi saya akan menyesuaikan yang tadinya online. Kemungkinan nanti jika memang masih disusun ini sama Pak B di
jika memang nanti akan prakteknya ada hybrid, maka akan saya lanjutkan hybrid. Nah, dari pengalaman pembelajaran perkuliahan pada tahun 19 sampai 20 itu, tentunya teman-teman semuanya juga merasakan suka dukanya. Banyak ya di berita-berita di televisi, di koran, di media massa bahwa semuanya kelabakan karena kuliah online ini. Dan jika ditelusuri, ini adalah sebenarnya akar masalahnya salah satunya adalah siswa atau mahasiswa itu terbiasa belajar sendiri, belajar secara mandiri. Jadi terbiasa ada jadwalnya, ada tempatnya khusus, di situ disediakan kursi, kemudian ada dosennya di depan kelas, gitu. Ada teman-temannya di kanan kirinya. Jadi belum terbiasa belajar sendiri di rumah. Jadi seolah-olah tidak kuliah gitu. Apalagi kuliah Zoom, Google Meeting, terus kameranya di off kan, entah orangnya kemana. Itu saya sering mengalami sama Bu Citra itu sering uji coba. Jadi kuliahnya udah selesai, nggak kita end meeting Pak B, kita tunggu. Beberapa mahasiswa itu tidak segera live. Jadi kita tunggu, kemudian beberapa saat semuanya sudah live, tinggal beberapa orang, 6 orang, 5 orang gitu. Kita panggil-panggil namanya pun tidak respon. Nah ini berarti kan terbukti kalau gadgetnya ditinggal atau orangnya kemana. Nah ini dia, apalagi jika itu perkuliahan langsung, ada waktunya ditentukan, ada dosennya. Bagaimana dengan yang asinkron, yang menggunakan LMS, Learning Management System, yang itu adalah murni jadi tagihannya bukan tagihan ya. Indikatornya adalah jika mereka mengerjakan maka dapat skor, jika tidak nggak ada yang teriak-teriak gitu. Ya tiba-tiba nggak lulus gitu. Nah seperti itu. Nah maka dengan masalah-masalah seperti ini, salah satunya adalah mahasiswa mengalami kesulitan belajar secara mandiri, maka saya mencoba untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran hybrid berbasis problem-based hybrid learning untuk meningkatkan metakognisi dan regulasi diri. Jadi problem hybrid apa gimana maaf problem based hybrid learning. I see. Okay. Baik. Jadi kemampuan belajar mandiri dan pengaturan diri itu sangat penting dimiliki mahasiswa dalam perkuliahan online ataupun nanti hybrid. Dan hal ini disebabkan karena mahasiswa itu perlu secara mandiri dirinya sendiri mengatur kinerjanya, menilai secara realistis, refleksi diri, dan menggunakan kendali-kendalinya atas sumber daya kognitif dan afektifnya sendiri. Kemudian kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan mahasiswa pada perkuliahan online dan atau hybrid dapat dirangkum dalam kemampuan metakognisi. Jadi metakognisi itu penting dalam pembelajaran online dan hybrid karena mahasiswa perlu menyadari tuntutan tugas dan tujuan mereka tentang bagaimana cara atau strategi atau bahkan apa saja yang diperlukan dan harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan tugas-tugas perkuliahan ini. Jadi rumusan masalahnya sementara 2, semoga nggak ditambahi. Bagaimana kelayakan model problem-based hybrid learning yang dikembangkan dalam meningkatkan metakognisi dan regulasi diri mahasiswa TPS 1 FIP UNESA. Dan yang kedua, bagaimana keefektifannya. Gitu.
Tujuannya seperti merujuk pada rumusan tadi, jadi untuk mengembangkan sebuah model yang sementara ini namanya problem based hybrid learning yang layak, dan untuk mengetahui keefektifan model yang dikembangkan. Spesies produk yang diharapkan, yang pertama ada RPP hybrid learning, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian buku model, buku modelnya. Nanti yang berisi sintak-sintak dari problem based hybrid learning. Kemudian pentingnya pengembangan bagi peneliti, bagi mahasiswa, bagi lembaga. Bagi peneliti adalah peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama studi. Kemudian bagi mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan metakognisi dan regulasi dirinya. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di seluruh prodi di UNESA dalam pemecahan masalah belajar yang sama. Untuk definisi istilahnya, ada definisi pengembangan. Bimbingnya siapa, Bu? Promotor sama tim. Pak Arus dan Pak Andim. Oke. Ada beberapa promotor itu yang mazhabnya berbeda. Ada yang senang dengan definisi istilah, ada yang tidak senang dengan definisi istilah. Operasional. Ya, monggo nanti kita bahas. Baik. Definisi istilah atau operasional. Jadi ada pengembangan, kemudian problem based learning, hybrid learning, desain pesan, metakognisi, dan regulasi diri. Untuk kajian pustakanya, ini ada 8, monggo ditambahi masukan. Yang pertama ada pengembangan model problem based hybrid learning dalam kawasan TP. Yang kedua, bahasan tentang kajian tentang pembelajaran hybrid. Berikutnya ada kajian tentang problem based learning, bahasan tentang metakognisi, tentang regulasi diri, tentang karakteristik mahasiswa, TP S1 UNESA yang memprogram mata kuliah desain pesan. Kemudian bahasan tentang karakteristik materinya, dan yang terakhir penelitian terkait. Baik, ini sekilas kajian pustaka. Sepertinya semuanya sudah tahu ya, jadi kelebihan pembelajaran online bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, fleksibel. Kemudian sekarang ini sudah dilengkapi forum dan chat, jadi bisa ngobrol dengan teman kelas dan dosen, baik sinkron maupun asinkron. Dan kelebihannya yang paling utama dengan menggunakan pembelajaran online dan hybrid dapat meningkatkan keterampilan belajar mandiri dan kepercayaan diri, serta mendorong mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab dalam studinya. Kelemahannya, nah ini dia, mahasiswa yang tidak termotivasi dan berperilaku belajar yang tidak baik akan tertinggal. Dan juga mahasiswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi dan gagap teknologi itu cenderung tidak berhasil. Metakognisi, kemampuan seorang dalam belajar yang mencakup bagaimana sebaiknya belajar dilakukan, apa yang sudah dan belum diketahui, yang terdiri dari 3 tahapan perencanaan mengenai apa yang dipelajari, bagaimana caranya mempelajari itu, kapan belajarnya, kemudian pemantauan terhadap proses belajar yang sedang dilakukan, serta evaluasi terhadap apa yang telah direncanakan tadi, dilakukan, dan hasil dari proses tersebut. Regulasi diri adalah kemampuan seseorang dalam mendorong dan mengatur dirinya sendiri dalam menguasai kompetensi tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ya.
Metode penelitian. Di bagian ini akan disajikan yang pertama model pengembangan, kemudian prosedurnya, dan uji cobanya. Nah, dalam bagian uji coba, di dalamnya ada desain uji coba, subjek uji coba, jenis datanya, instrumennya, instrumen pengumpulan datanya, dan teknik analisis data. Untuk modelnya sementara ini memilih 3D&A by Karen S. Ever and N. E. Baron. Design, develop, evaluate. Uji coba produk, lokasinya ada di program studi S1 Teknologi Pendidikan FIP-UNESA. Subjek uji cobanya mahasiswa S1 TP yang memprogram mata kuliah desain pesan. Ada ahli pembelajaran, ahli RPP, ahli materi. Kemudian pengumpulan datanya dengan menggunakan instrumen angket dan pedoman wawancara. Jenis datanya ada kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis data, untuk kelayakannya akan menggunakan rumus deskriptif persentase. Dan keefektifannya menggunakan UJT. Terima kasih, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipandu Bukis karena Pak Bahtiar lagi itu katanya. Baik, ngomong sekalian Pak Hatip. Sekalian saya mungkin bertanya, karena miliknya Bukis ini Pak B hampir sama dengan milik saya, hanya kata-katanya dibalik gitu ya. Pertama mungkin pertanyaannya apa bedanya yang Bukis kan problem based hybrid learning. Yang milik saya kan hybrid problem based learning. Jadi dua hal itu mungkin. Ya Pak. Pasti bareng lulus bareng. Kerjasama. Tidak sama sebetulnya, cuma mungkin titik tengahnya aja kan. Kalau miliknya Bukis, kalau di Indonesia kan pembelajaran hybrid berbasis masalah. Kalau milik saya kan pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan secara hybrid. Sama, milik saya juga orientasinya terhadap self-regulated learning. Iya sama Pak. Nah ini yang membuat kita bingung. Banyak yang sama-sama mirip-mirip. Ya, objek, tempat. Karena ada self-regulated learning-nya karena ada orientasi hybridnya itu untuk Teman belajar kelompok ya. Makanya saya tadi kaget dulu kok foto. Enggak, gimana Bukis? Apakah ada? Saya kira ada kok, ada bedanya. Kan miliknya Bukis lebih ke mungkin di sintaksnya nanti lebih ke hybridnya ya. Kan Saya pembelajaran hybrid. Ya, ini kan penyusunan kata aja ya Pak Hatip, tapi sepertinya maksud kita sama karena sudah online pure ya. Kemudian kita mengikuti apa yang disarankan. Kalau nggak problem based ya project based, disesuaikan dengan karakteristik materi kan. Ya yang cocok dengan mata kuliah ini karena saya berbasis masalah ya problem based. Jadi yang lalu kan sebenarnya sebelumnya problem based online learning, tinggal mengganti saja karena sudah hybrid problem based hybrid learning. Terserah kalau lalu sudah teruji lulus ya Bukis ya istilahnya. Karena udah nggak online lagi, nanti usang begitu. Regulasi dirinya sama ya, memang itu yang dipentingkan kan untuk memecahkan masalah. Saya ngambil juga self regulated itu karena mengakomodasi ada hybridnya. Kalau problem based learning-nya ke arah pemodelan matematika dan cocok. Penyelesaian matematika. Habis ini presentasi setelah saya. Jangan, belum siap, baru diberi. Bisa belajar bersama.
Ya, enak belajar bareng sepertinya. Gak apa-apa kan milihnya Bukis ke arah metakognisi, ada metakognisi yang membedakan gitu kan ya. Biasanya ada pemodelan matematika dan juga kemarin nemu banyak Pak tentang matematika itu ternyata ngetren di penelitian. Benar. Di matematika lebih banyak memang problem based learning gitu. Cuma kan di sekarang mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan sudah dilaksanakan hybrid, jadi saya tambah hybrid. Saya agak kesel juga, ini kok matematika terus yang saya temukan. Iya, karena kalau problem based learning biasanya kalau searching di artikel kebanyakan mungkin orientasinya banyak di orang matematika ya. Ya, ini biar ada dari TP ya, mantap. Mungkin masukan saya Bukis di rumusan tadi. Rumusan ada 3 harusnya. Bukan yang keefektifan itu untuk meningkatkan metakognisi, yang kedua untuk meningkatkan regulasi diri. Yang nomor 2 bagaimana keefektifan model problem untuk meningkatkan kemampuan metakognisi, yang ketiga untuk meningkatkan regulasi diri. Oh baik, dirinci. Ya, dirinci. Oke, mantap. Apa enggak pengaruh juga itu, pengaruh model ini terhadap metakognisi. S3 bingung ini Bu, saya juga bingung Pak. Tapi kalau gitu kita bikin 2 ya. Ada penelitian. Tinggal nanti lihat sikon. Iya. Sepertinya ini Bukis kan banyak 3 gitu. Milihnya Bukis 3 ya. Mungkin sekarang yang disampaikan ini, tapi yang diteliti enggak ini. Gitu. Harapan terakhir. Hanya koleksinya Pak Hatip. Koleksi kalian punya. Koleksi banyak. Bukis mau tanya Bukis, untuk metakognisinya itu tekanannya pada kemampuan metakognisi atau skill metakognisi? Keterampilannya. Iya, keterampilannya. Apa sih biasanya? Soalnya kan macam-macam metakognisi. Jadi seperti apa Bukis? produknya model Pak Isa. Jadi nanti ada RPP, ada bahan ajar yang dihybridkan. Jadi online kan begitu ya? Online kan. Kami udah punya Vinesa namanya. Mau saya buka sekarang? Mau. Jangan Bu, lama nanti Bu Vinesa itu. Trouble. Ya, sekali. Bisa loh Bu. Oke. Bisa Bu. Baik. Jadi teman-teman. Kemudian yang ketiga nanti buku modelnya. Tugas teori dan model pembelajarannya Pak Mus. Seperti itu Pak Isa. Ada lagi kah? Bucit. Bukis, nanti pembaruannya apa Bukis ya? Pembaruannya ini di TP ini PBL. Pembaruannya belum ada yang meneliti ini so far karena hybrid kan baru masih direncanakan kan oleh Pak B. Baru banget. Nanti kalau jadi kita juga hybrid teman-teman masuk jadinya. Minggu depan uji coba 25%. Uji coba formatifnya yang ditanyakan Pak B tadi. Kelihatan. Nah, itu nanti pakai online-nya atau pakai tatap muka. Misalnya yang kan ada uji coba 1-2 orang, lalu uji coba kelompok kecil, lalu kelompok besar. Nah, itu pakai uji cobanya itu pakai online dan ketemu, jadi hybrid kan? Atau pakai online aja atau ketemu saja? Kalau hybrid berarti online dan ketemu Pak Yu. Dua-duanya Pak Yus, walaupun tetap dua-duanya. Satu orang diuji 2 kali, besar hybrid gitu. dan ketemu. Yes. Iya. Orang yang sama, ya. Di kuadran Kalau mengikuti yang golek cepet ini berarti memang ini goalnya. ya karena MOOC-nya udah diambil. Jadi banting Diambil abang. Diambil ambang. Loh, siapa itu anak SMP? Nah, ini untuk mata kuliah audio radio. Jadi seperti ini. Ada deskripsi mata kuliah.
capaian, tagihan, kemudian pertemuan 1 sampai 16. Ini sementara baru video pembelajaran saja. Nggak tahu punya Citra itu ada apa aja, Bu? Ada bukunya. Ya, referensi buku itu apa lagi? Jurnal. Ini ya. Ini nanti ditaruh di sini ya, Bu, bisa hibridnya itu ya. Gimana Pak Isa? Ditaruh di sini ya, produk hibridnya itu di produk. Ini kan rumahnya kan ini. Produknya nanti model Pak Isa. Jadi kita yang pengembangan model itu menghasilkan model. Mungkin bisa dipraktekkan atau diaplikasikan oleh dosen lain, tentunya dengan karakteristik materi dan mahasiswa yang sama. Jadi Saya harus dosen, Bu, ya, yang punya ya. apa itu? Guru juga. Ini konteksnya dosen dan mahasiswa soalnya. Kan lucu saya bilang siswa-siswa karena LMS-nya UNESA, Bapak. Ini saya harus jadi dosen, Bu, ya. iya, karena ini Dia yang isi konten. kita sebenarnya kalau dosen kita membuat kita bisa Kita ikut kuliah nggak di Finesa. ini nanti bisa nyambung ke pada Indonesia. Nah kalau disambungkan ke pada Indonesia, saya bisa banding seperti jadi MOC. Tapi sebenarnya nggak MOC karena kan sudah jelas ya nanti ya Mahasiswa. tapi kalau MOC yang true itu semuanya cukup memandang usia dan lokasi. Kalau di jurusan militer itu ada pluginnya miliknya Enuma, Bu, bisa diinstal di situ. Itu keren MOC-nya. Kemarin saya cek itu harganya sekitar $750. Memang Enuma yang punya. Boleh, nanti kita patungan nih. Sama Pak Hatip patungannya. Semuanya MOC, Bu. Iya sih. Kita semua MOC gitu ya. Beli bareng, terus satu neliti di apanya, satu di apanya gitu ya. Terus Lari bareng. buat pelatihan itu lembaga jadi duit kita. Iya, oke Pak. Sekarang lagi proposalnya kabeh iki. Bingung ya. Ada yang mirip ini. Iya. Gimana, Bu? Kalau mau itu tinggal beli 3. Kita sewa starter, beli Enuma itu LMS-nya, kita beli bandwidth sendiri-sendiri, selesai. Iya, menghasilkan. Ya itu yang dijual Enuma itu LMS-nya canggih itu dan canggih tampilannya. 750 berapa kalau di kurs? 60.600.000. Lumayan. Patungan semua di situ, satu bikin konten. Nah, kontennya itu mewakili dengan berbagai living style. Ada yang satunya gini, ada yang bikin modelnya, ada bikin asesmennya, ada yang bikin selesai ini. Oke. Catur. Ya, tadi ada asesmen yang Pak Yus sudah kirim itu distance learning, ada online learning, asesmen banyak. Kita bikin asesmen kan pengembangan juga itu, pengembangan asesmen ini untuk meningkatkan ini ya. Kerjanya di MOC yang Pak Isa ini. Bunda Windy juga bisa. Ya, Bu Windy juga bisa masuk. Gitu. Sumbangan lumayan. Gimana Pak Kurnia? MOC. Bu Windy bisa dimasukin semua. Ini nanti lulusnya bisa bareng ini. Bareng jelas gitu ya. Semuanya kan masih bingung ini kayak ini. Ternyata mirip. Oke. Nah, saya juga mirip loh Pak, punya saya mirip Pak Mustaji malah. Itu hybrid project base. Lah isi lah aku ya. Ditambah dikit ya, apa itu terhadapnya Sampean mirip Pak Mustaji apa Pak Mustaji mirip sampean. Nah, itu kan sisi pandang.
Setuju udah selesai. Kalau saya juga penelitiannya sudah berjalan lah, itu si RP saya yang kalah start. Bu Kis, saya mau tanya Bu Kis. Maskernya. Halo. Dengar suara saya? Oke, Pak Kurnia, sampun. Oh. Saya masih belum bisa membayangkan spesifikasi produknya. Ini nanti kekuatan penelitian ini nanti bertumpu pada sumber belajar yang dikembangkan atau sistem instruksionalnya yang khusus. Sistem instruksional. Sistem instruksional. Iya, Ya wis, sudah. nggak kelihatan sebenarnya, tapi kita perlihatkan dengan cara ditulis di buku. Iya, di singkat itu baru terlihat. Itu berorientasi pada sistem ya. Gimana Pak Yus? Di kacamatanya, Ada produk. kacamatanya yang dipresentasikan Pak Willy kemarin kan ada berorientasi kelas, produk, kelas. Berorientasi Sistem. sistem atau produk, Bu? Produk. Ibu produk. Ini kan ada 3 nih. Produknya. Produk model. Meskipun produknya itu sistem, sebuah sistem. Iya. Produk kan tidak harus hard, bisa soft. Produk soft. Soft teknologi. Tadi berdasarkan dikembangkan dengan apa modelnya siapa Bu? Evan Baron. Evan. Kayaknya DDDE itu cocok yang multimedia, Bu Kis. Iya, tadi Mbak Tin itu. Enggak, masa kalau mau model ya, kalau enggak ada ya diket-ket. Ya kan. Ayo coba pakai Saya ininya tanya itu, ke Pak sumber Yus. belajarnya atau ke sistemnya. Tadi saya Ya, kalau di Can Carry kan sistem. belajar. Saya Oke, pakai itu Pak Yus, Roblayer itu Pak Yus, karena Nah, atau ada online learning. Kalau ada atau Roblayer itu juga bisa. Kan itu ini ya Pak Hatip, ya kan bisa double itu ya dia ya. Online juga dibahas rinci di situ. Nanti belajar ke Bukis, Bukis. Kalau kekuatannya ada di sistem instruksional, sebaiknya tidak di DDE. Tapi kalau kekuatannya nanti bertumpu di sumber belajarnya, kan sudah dikembangkan Bukis pasti khusus ya. Kalau kekuatannya di sumber belajarnya di DDE. Nah, tergantung kekhususan Bukis nanti di mana kan? Kita tahu. Ya kan ini suka coba-coba. Spesifikan. Udah bosan sama Dekan Carry. Dari S2 masuk di NPR terus. Baik, nanti bisa dipertimbangkan modelnya. Terima kasih. Bisa Rob, bisa Kem. Cukup? Cukup. Presenter yang ketiga Pak Hatip. Pak Nisa. Pak Oh, belum, Nisa. serius belum. Nisa. Bu Nisa. Bu Nisa pakai H. Gak apa-apa, mau ke Bu Nisa, enak kita ngobrol lebih santai ya. Ternyata Mas Hatip nek dewa ya gagah banget ya. Aduh. Belum sempat dipotong. Pak Kurnia ini Pak Kurnia ada melihat dari sisi lain. Kabar dari Pak Agus, istrinya masuk rumah sakit. Sakit apa? Sakit apa? Sakit apa, Bu? Aduh, nggak berani. Tidak berani konfirmasi juga. Yang deket-deket biasanya Pak Yus. Ayo Pak Yus, ditanyai Pak Yus. Oh iya, nanti. Tanya sakit apa tapi gak nyambang. Ayo nyambangi Kak. Siap. Lucu ya. Siap. Semoga lekas sembuh gitu. Siap. Kalau sudah tidak ada yang presentasi, tidak ada konsultasi sama dosen pembimbingnya. itu tadi sudah di warning sama Pak P. Oh iya, masalah itu ya. Iya. Definisi. Pak Andin yes. Iya, soalnya di patokan di UNESA kan istilahnya bukan definisi istilah. Dia takut Rasional. ya, nanti paling merem di tangan-tangannya gitu. Kalau punya bisnis ini nggak perlu dikasih review Pak B ini ahlinya ahli yuk. Pemilih satunya siapa Bukis tadi? Profes. Terus. Sama dengan bro saya, kok lagi merenung. Bronya nggak ada sekarang.
untuk kasih sayang. Mas Welly ya? Katanya Mas Bro Belly, beliaunya lebih seneng kuantitatif katanya. Iya bro. Iya. Iya Pak, nggak usah bikin. Tapi sekarang kita bikin loh Pak, produk Pak Mus. Bye. Sekalian ya. Wah, masih kuantitatif. Terus terang kita semua itu lagi bingung sekarang. Iya, makanya saya juga bingung Pak. Sumpah. Bingung apa Bu Citra tepatnya? Gimana Pak? Bingung tentang apa? Ya itu karena sama tadi itu loh. Sama Pak Mus. Cadangan judul buahnya. Ngomong-ngomong bukunya sudah sampai belum? Enggak sampai Pak Yus, Pak Nur sudah saya kasih ke Bu Tari. Itu kan PBL juga itu. Iya, rata-rata ya bukis ya. Sudah sama kayak senior juga ya PBL. Pak Lamijan itu bukis problem base, itu kuanti beliaunya. Ya kan sesuai masalah. Jadi mirip-mirip ngacung, sesuai. Pasti. Nanti dikerjakan bareng-bareng. Yang beda itu tuh. Kesannya itu kayak ada tren yang sama gitu. Iya. Oke, saya tanya sedikit Bukis Di buku seri penelitian, research dan handbook research education. Bukis yang keterampilan metakognitif itu overview-nya dari segi apa sih Bu? Saya ini bingung, mau keterampilan metakognitif atau kemampuan metakognitif? Apa bedanya dulu Pak Is? Makanya saya mau tanya gurunya guru Sama sih, pokoknya dia bisa merefleksikan diri, mengatur dia belajar apa. Kan nggak ada yang ngatur kalau online ya. Kapan belajarnya, bagaimana mempelajari ini, kemudian evaluasi. Ukurnya pakai apa Bu? Hasil belajar, kemudian pengumpulan tugas-tugas tepat waktu. Banyak nanti. Oh itu kan self regulasi dirinya. Ya, untuk metakognitifnya. Sementara itu Pak Yus. Apa itu tepatnya itu? Soalnya aku kan itu mau minta petunjuk. Saya mau itu literaturnya lagi. Pak Yus kalau mau baca-baca metakognisi, baca disertasinya Pak Ava. Metakognisi. Oh iya. Bukis punya tak kopinya? Ora. UM. Bu Citra biasanya dulu. Oh di UM. Enggak Pak, enggak dikasih. Dia bilangnya kan S3-nya di UM. Oh. Iya. Ya kalau dulu bisa jalan-jalan S3 ke UM, ke perpusnya UM itu. Ini sebenarnya Pak Fajar kan pasti punya, dipinjam sebentar di kopi masuk kau. Ya. Enaknya itu kalau online itu semuanya kan terekam activity-nya. Kita tinggal lihat log activity-nya. Jadi kalau mau ngukur apa-apa sudah jelas di situ. Beda kalau langsung pembelajaran langsung. Iya. Harus instrumen-instrumennya yang detail. Kalau online enak. Di situ kan ada instrumennya sama cukup harus juga menyusun sendiri kok. Walaupun sudah tersedia. Oh, nggak harus Pak Yus. Boleh lihat punya orang. Justru enak. Ya, itu sudah kan terbukti sudah kan digunakan. pendapat ahli sebelumnya kan gitu. Saya nggak buat sendiri, saya mau pakai orang aja. Karena nanti kalau bikin sendiri ada validitas, reliable. Tapi instrumen itu kan mesti harus divalidasi. Kalau itu ambil punya orang ngeplek nggak usah. Oh gitu ya, ahli siapa gitu ya untuk ukur misalnya sih, Pak, keterampilan metakognitif ini. Sebaiknya boleh katanya, saya pernah dengar boleh langsung dipakai asalkan itu sudah relatif baru. Tapi alangkah baiknya jika misalkan masih bisa ya divalidasi kembali. Khawatirnya kan misalkan ngambil dari luar, karakteristik di luar berbeda dengan di kita. Kalau karakteristik di UNESA dari kakak kelas ya hampir sama, mungkin bisa jadi itu. Pinter alasannya. Itu.
validasi. Nanti pengujinya gini. Loh, itu kan 1 tahun yang lalu, kamu kan sekarang beda waktu variabelnya. Kayak rumus itu loh Pak Hatip, matematika F sama dalam kurung X, Y, TP-nya itu yang dibicarakan. Nah, yang tahun lalu belajarnya ke saya, Bukes pasti ngono kok. Tapi memang paling enak untuk instrumen, misalkan cari yang sejenis yang sudah penelitian. Nanti untuk memenuhi formalitas ini diuji. Mari kita uji. Saya mau tanya gini Bukis, sama teman-teman, pengujinya validasi, kemudian apa itu ya, yang lain-lain yang cari itu ketika kita S3 itu apakah harus minum S3 atau harus profesor? Misalkan saya ujinya ada berbasis Android sama fisika, berarti fisikanya harus nyari profesor gitu, Androidnya harus nyari profesor. Ya, harus bisa, pokoknya ahli di bidang itu. Oh, ada kualifikasi Pak Yus. S3 ada kualifikasi, ya. Nah, kualifikasi gimana? Kayak di S1 itu minimal S2. Kalau S3? Sebagai ahli media. S3 ya minimal S3. Tapi kalau misalnya kita penelitian, kan di situ kita nggak menunjukkan kita S3, S2, itu kualifikasi untuk validasi itu boleh nggak misalnya yang dianggap ahli meskipun tidak bergelar? Harus petisi gitu ya? Sepertinya harus ditulis ya di bab 3 ya. Iya, petisi ya Pak Yus ya. Iya, saya lihat jurnal-jurnal itu ini maksud saya bukan dalam kacamata disertasi ya, tapi dalam rangka misalnya menulis artikel jurnal itu nggak kelihatan. Ya, di artikel cuma validator itu ini validatornya ahli tentang ini. Jadi untuk artikel itu, semua artikel itu penekanannya ada di diskusi, bukan di metode. Metode kan cuma disebutkan, nggak dijelaskan detail, tapi di diskusinya itu yang mendalam, itu yang biasanya dikejar, disukain oleh. Ya, tapi validatornya siapa-siapa kan tidak terlalu panjang lah dalamnya ya. Kak kenal. Mungkin kalau jurnal lebih lebih soft begitu ya, tapi untuk disertasi kan gitu. Nah, katanya bukti kan harus ada spesifikasi standarnya. Nah, standarnya itu tadi yang nyari itu kan ya agak gampang. Validator ya Pak Isan maksudnya. Iya. Ya dosen-dosen kita ngapain susah-susah. Ya, yang dari sains itu Pak. Dosen-dosen kita Pak Isa, saya lihat itu teman-teman seperti itu. Validator. Iya, ahli materi, dosen MIPA. Ada dari kita, ada dari kampus lain. Rasanya sih Indonesia jarang kampus lain, paling lintas fakultas. Ada kampus lain. Di dunia komputer ya itu teknik elektro atau teknik industri ya di Indonesia. Ya boleh Pak, ambil ahli di ITS, boleh, malah bagus. Saya aja enggak apa-apa Pak Isa nanti. Ya itu. Kualifikasi keilmuan, keahlian gitu biasanya Pak, bidang ilmu. Dimana saja bisa gitu. Nanti kalau lulus caranya gini di depan kampus bikin spanduk baik, terima jasa validator. Ini sudah. Bukis. Kamu validasi. Kerjaan hari-hari ini validasi benar. Kita kalau minta validasi itu prosedurnya gimana ya? Mengirim surat. Yang ngirim kita dari kita. Minta ke TU. Oh, minta ke TU. Bapak yang minta bikin. Kita sendiri. Kita bayar nggak ke validator misalnya ke orang luar? Itu mah. Itu ya harus bayar. Bayar Pak Yus. Bayarnya berapa? Yuk cerita dong biar tahu kita. Ini ya, ini saya buka. Iya dibuka. Dibuka. Nggak tahu, bener. Jadi iya. Wayai. Saya sungkan kemarin sama Bukis itu. Ini begini, jadi biasanya validasi itu dapat surat tugas, makanya tadi Bu Citra ke TU. Nah itu sebenarnya bukan suratnya, tapi menugaskannya. Nah dari surat tugas itu nanti validatornya dapat dolar, gitu ya. Dolarnya dari kampus. Oh bukan dari kita. Nah tunggu dulu Pak.
sudah nggak ada lagi. Jadi tapi kemarin dapat kode dari ketua prodi dikoordinir ya teman-temannya kalau mau validasi gitu. Iya, nggak apa-apa. Mending cerita toh supaya tahu. Kita nggak tahu. Bener. Setuju Pak Yus. Soalnya ketika saya S2 dulu semua kampus yang ngurus. Koordinir ya gitu. Berarti Citra, cukup bawa Pak. Tak cukup bawa jeruk gitu. Nggak cukup. Ada tarif. Ya, cerita dong Bu Citra supaya kita semua nanti kan pengen lulus enak bareng ya kan teman-teman biar paham kita. Jelas. Ngapunten Bapak Ibu. Mungkin saya lebih vulgar dari Bukis ini sepertinya. Ayo dibuka penting. Iya, enggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya sudah lama ya ketika kita rapat jurusan di TP itu. Kemudian ya karena Bu Presiden ada di ruang rapat itu, kemudian sekalian mumpung ingat katanya Pak Kaprodi itu, nanti teman-teman yang mau validasi silahkan langsung dikoordinir dan ada tarifnya minimal 250 gitu Pak, minimal loh ya itu. Menurut saya gitu. kita itu satu validator untuk teman-teman kita ya, untuk sekolah kita. Menurut saya kita secara angkatan kita tetapkan saja sehingga nanti seragam supaya enggak ini mentang-mentang duwe wake nganu wake terus ini menurut saya enggak sehat ya nah kemarin itu kan juga suka masuk dewan jaluk buami wis nanti lah akan terjawab sesuai dengan waktu ya. Sekarang ini sepertinya terjawab seperti itu. Menurut saya kita tetapkan terus nanti dikomunikasikan biar enak. Termasuk ke dosen-dosen yang validator hasil rapat kita. Kalau presidennya sungkan ngomong, saya ngomong nggak apa-apa. Tapi hasil kesepakatan seperti itu. Bukan, maksudnya juga hasil kesepakatan kita ini disampaikan ke Bapak Ibu dosen yang mungkin enggak langsung Pak. Dia langsung diamplopi segitu, sudah tarifnya segitu. Oh, yang amplop kita sendiri. Iya. Ini kita rapat Pak, segitu loh Pak. Oke. Itu rapat. Jadi semuanya tahu 250 minimal. Lah Bukis langsung dipasrahin, ini ada Bu Presiden di sini, nanti dikoordinir teman-temannya. Berarti kita ngambil yang minimal, bukan moderat atau tinggi. Tingkatan dari gelarnya doktor, profesor, PhD. Apa sama? Nah, itu kan betul. Nah, itu belum tersampaikan. Kalau ujian itu mohon maaf nggih. Jadi kalau ujian itu kan beda tarif. Nggih. Bu Nisa mungkin yang sudah alumni S2 ini sudah sangat familiar dengan itu. Kalau dokter itu 1, kemudian kalau prof itu 1,5. Itu yang angkatan tahun lalu. Tidak tahu untuk berikutnya. Dua-duanya. Jadi kita ngasihnya 2 kali Bapak. 2 kali tertutup sendiri, kemudian nanti terbuka. Itu amplopnya 2. Kalau ini berdasarkan pengalaman nggih, kakak tingkat ya yang satu jurusan nggih. Satu jurusan dengan kita sama Bukis juga itu nggih. Enggak terbuka apa ya tetap ngamplopi. Nah itu yang saya tidak tahu maunya enggak, tapi kalau tidak terbuka itu kan kita juga memberikan, misalnya kita sudah submit artikel internasional itu nggih, kemudian artikel itu juga akan dilakukan penilaian oleh penguji. Nah itu tarifnya berapa itu nggak tahu tarifnya. Itu yang belum ya, kayak yang saya tahu yang normal, yang tertutup sama terbuka itu Bapak, itu kisaran harga. Itu belum budibet ya. Nanti maaf ya, belum budibet ya. Bisa-bisa saya ada kondang, saya ada itu. Pinjam printernya ya Pak Isa ya. Yang terdekatkan kita ini adalah proposal gitu ya. Kalau di proposal budayanya di S3TP seperti apa? Proposal kelayakan itu ya Bu Disa ya. Sejauh ini nggak ada sih.
Enggak ada. Oke. Ya fokus ya, enggak ada omong-omongan, Mas, enggak ada info-info. Enggak ada karena kayak include dengan ini mata kuliah. Mau saya buat jadwalnya sekarang ujian proposal. Langsung buat siap-siap. Nomor 1 Pak Kurnia, nomor 2. Seperti ini ya, seperti urutan kuliah ya. Ya, kita harus target seperti itu, seperti nomor kuliah. Gitu aja. Di waktu Ya, yang ya enggak sama, apa-apa Bukis, buat siap-siap Bukis. Ya, enggak apa-apa sih Bukis. Ya, berarti harus ambil kartu bimbingan. Nah, saya ke kampus kemarin enggak ada orangnya. Soalnya kartu bimbingan kan memang sudah diminta, sudah suruh ambil kata Prof Mus kan. Pak Yus, kemarin ke kampus nggak ambil? Loh, saya nggak tahu, saya sudah ketok semua pintu itu. Ada orang memang sepi. Dan yang berhasil, saya ketok pintunya Bu Citra. Saya kembalikan pintu. Saya sudah ketok semua itu pintu. Ya udah nanti Senin Pak Wel ya. Pas pampres Pak Wel. Melok aku melok. Ya. Oke Bu. Windy. Pas pampres kanan kiri. Untuk ini pembimbingnya itu gimana? Kalau kita kan bikin proposal nih. Oke. Ada apa yang harus kita berikan atau lakukan supaya sama atau memang tidak ada aturannya gimana biasanya? Dengarnya intensif. Yang ditanyakan oleh Bu Aliasi terakhirnya untuk Nah, ini Bu Nisa ini yang pengalaman S2 ini. Pripun Bu? Bu yang step apa terakhir? Maksudnya Bu Windy itu tadi. Nah, Bu Fitri. Terus Bu Deni ini kan juga alumni. Usamiha. Proposal ini piye? Soalnya gonku S2 aku dulu enggak. Benar. Pak Afid biar terangkai dulu. Ya benar ya katanya Bu Windy tadi terkait dengan proposal, opos yang harus saya vulgar saja yang diberikan kepada dosen pembimbing, yang diberikan kepada dosen pembimbing. Kalau masih proposal enggak paling baik. Terakhir ya. Proposal kepada pemuji proposal. Saya langsung belak-belakan nih. Coba nanti saya tanyakan Bu Diah angkatan kakak kelas itu. Ya Pak Yus temannya Bu Dia. Ya, coba. Kita sangat beruntung ya ada teman-teman Bu Gusnul, Bu Citra memberikan. Betul. Karena ini penting. Saya nggak promosi loh Pak. Enggak benar ini penting loh Bu. Karena kita menjadi nggak enak kalau suatu saat salah jalan gitu. Iya betul. Karena tidak tahu lagi ya. Kadang memang itu tidak ada dalam SK, tidak ada dalam. Iya, tidak ada SOP. Tapi bagian dari apa ya? Yang sudah apresiasi. Ya, apresiasi. Saya diminta validator anak S1 cuma iya Pak Tep terima kasih gitu. Gitu. Benar Pak Tep. Terus gimana Pak Tep? Mendingan tuh dapat itu. Gitu. Sementara nanti dikabari Bu Windy ya. Bu Windy nanti kalau kemudian proposal akan dikabari oleh teman-teman. Oke Bu Windy gitu aja Bu Windy. Agar dulu Bu. Ini masih Pak Yus minta tolong nanti tanya Bu Dia yang lebih akrab ya. Saya juga tanya. Gimana saya sungkan Pak karena selama ini nggak ada cerita-cerita. Standarnya Budia itu tinggi. Standarnya Budia itu tinggi. Aku tanya cuma nanti disikapi ya. Dikasih apa enggak? Kalau iya, lu ngasih berapa, temen lu ngasih berapa. Terus itu kan informasi data yang berguna bagi kita. Kita kan tidak harus ikut. Mungkin juga Bu Citra dan Mbak Kis minta tolong sama Bu Utari tanya-tanya kalau mungkin tidak tersinggung Bu Utari tanya ke Bu Utari kan. Oh iya siap enggak tersinggung. Terbuka. Terbuka. Yo teko Pak Anu juga kan? Pandi. Pak Andi iya kan? Iya. Oh bisnis itu. Bisa saja udah bisa kejawab semua itu. Jadi mari teman-teman bukan diniatkan nyogok, tapi diniatkan mengapresiasi, menghargai mereka yang sudah membimbing kita. Gitu niatnya ya, biar nggak salah dulu ya. Itu benar Pak Atik, lillahi ta'ala. Benar Pak Isa. Ya tapi kita tahu informasi itu penting, tahu informasi penting.
Nah ya nanti dikira aku itu saya ngomong ini. Terima kasih banyak loh Mbak Citra. Ya, menurut saya justru Bu Citra, Bu Guskul yang tahu harus disampaikan. Kalau tahu nggak disampaikan malah dosa. Terima kasih banyak, benar terima kasih banyak. Informasi apapun, sejelek apapun akan lebih baik kalau kita tahu daripada kita nggak tahu. Pokoknya informasi apa nggak usah halus, nggak usah sungkan, vulgar aja kayak saya loh Mbak Cit. Iya. Saya lagi ya validasi satu orang 250.000. Cuma kita belum tahu bedanya dokter atau profesor kalau validasi belum tahu. Ujian tertutup terbuka, profesor 1,5, dokter 1 ya. Sementara kan ini soalnya sementara itu lain goodie bag. Ada goodie bagnya Pak Yus dua-duanya. Goodie bag, isinya apa goodie bagnya? Nah itu terserah kalau itu. Biasanya itu nggak ada aturan. Kornia biasanya batik. Kerupuk. Ya kasih kerupuk, camilan gitu khas daerah boleh, nggak apa-apa. Nah itu aja udah mahal loh, 500. Maaf Windy. Terus kalau S2 ada gitu nggak? S2 ada gitu. Kalau nggak terbuka malah kita nggak tahu. Kalau S2 saya nggak tahu. Bukis S2 Bukis. Saya nggak tahu kalau ininya S2 Pak. Yang saya tahu ya Bu Catur sama Bu. Ini yang alumni Bu Nisa, Bu Deni, Bu Samiha. Alumni TP. Bu siapa lagi? Bu Fufa. Yang jelas di mejanya Pak Andem itu selalu ada bungkusan. Bukis yang ngetik bukis. Jaluk siji, boleh. Gimana Bu Catur? Apa? Pengalamannya. S2 Bu. Oh, enggak begitu sih ya. Kalau saya yang Bu Fufa mungkin yang paham. Kalau S2 dulu saya waktu ujian proposal memang sesajen itu wajib. Iya. Jajannya nggak datang. Sesajen tapi kan juru cerita. Iya cerita apa adanya. Kelihatan wajahnya Bu Fufa. Terus Bu, itu ada teh hangat, terus aqua itu pun kantin ya Bu. tidak direkomend kalau aqua. 3 jenis pokoknya, 3 jenis minuman. 3 jenis. Kalau aqua tidak direkomend, yang direkomend kemarin itu le mineral. Oh ada standar. Iya. Ini aja teman-teman. Nggak boleh sembarang. Kalau kue dikasih yang lapis Surabaya, oh no, nggak mau. Oh no. Lalu itu yang kemarin saya itu di Bu Fufa, kameranya kelihatan, ekspresinya oh no, biar kelihatan. Ayo. Apa? Oh no. Oh no. Dengerin dulu. Diam dulu. Biar Bu cerita dulu. Dengar Bu, apa Bu? Halo. Larita. Kue Larita. Apa itu? Suaranya sebelah mana? Tahu. Saya nggak tahu. Kalau Larita kita udah Biasa. Sekarang sudah biasa sekarang. Dulu ya mungkin. Nggih. Tidak hanya kue, ada cemilan basah, kering. Enggak. setengah basah. Nyemuk. Sama Larita tapi yang basah. Oh, ada kering ada basah. Bagaimana kalau ujiannya offline? Sebentar dulu, itu karena mungkin ujiannya offline. Kalau kita nanti asal online, ya mungkin diganti dengan sesuatu. Kita offline loh Pak. Offline. Meskipun daring ini yang ujian itu offline. Tetap datang Pak Atip. Loh Pak Atip. Siap. Ada lagi. Malah Gini aja. itu mau bawa ayam panggang itu dilarang. Iya, ganti harvest. Tidak boleh ayam panggang. Itu Bu, maaf, yang gini larang aja. atau yang mengizinkan, yang ngasih kode itu siapa Bu? Kaprodi. Oke. Kan kalau yang sedang ujian itu udah
biar fokus sama ujiannya ya. Berarti ada Kita kolektif panitia. seksi konsumsi. Setuju. Benar, memang nanti ada teman yang membantu Bapak, misalnya Pak Yus ujian, kene jadi panitia. Iya, menurut saya itu penting itu supaya support semua, apalagi kalau sudah nomor urut itu berturut-turut enak itu kita. Iya, setuju Rek. Gimana bayangin ngurus proposal masih ngurus Ya, minta tolong. Sesajennya dan koordinasi sangat bagus ya. Iya Bu Indi, biasanya teman-teman Iya, kan enak Harus jadi kompak, membantu. kita saling bantu. Iya, setuju. Kita harus kompak urusan begitu. Kalau tidak hadir pun harus dikirimkan teman-teman ini Pak B. Kemarin kan waktu saya proposal sama tesis itu beliaunya tidak bisa hadir. Jadi saya mungkin kirimkan ke rumah beliau. teman-teman ini Zoom-nya Pak B loh by the way. Kita tutup dulu terus buka Tutup sama Zoom. 4:30 ya. Nanti kita diskusi atau buka room Zoom kapan lagi atau diskusi di chat WA dulu nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi kesuwen nanti nggak diskusi malah. Kecuali kalau langsung sekarang juga buat Zoom langsung mumpung hangat. Jangan. Nah, yang penting proposalnya jadi dulu. Salah Bukis. Kalau panitianya sudah jadi, sudah kumpul uang, proposalnya pasti jadi. Jangan. Proposalnya jadi dulu nanti dibentuk panitia. Jadi dulu sambil jalan aja. Kalau sih nggak jadi nggak sambil mau betul kan? Sambil nyari informasi toh. Yang jelas Senin nanti pas kompres kanan kiri ambil. Ya boleh diakhiri dulu nggak apa-apa. Nggak enak Zoom-nya Pak B nih. Ya, oke. Lagian udah jam 4:30. Oke. Ya, makasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam.